Ini rumah sekringnya sampai terbakar gosong gini teman-teman, bisa dilihat bersama-sama ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Agus Channel. Di sini senang sekali saya bisa menyapa kalian semua. Oke teman-teman, sudah bersama saya satu unit sepeda listrik Luxury Sunrise model lama ya. Ini sepeda listrik model lama ya. Tapi kalau kita lihat dari fisiknya ini masih bagus banget teman-teman ya. Terawat sekali. Nah, ada kendala apa di sepeda listrik ini? Nah, ini sudah kita bongkar ya, kita lepas akinya. Kebetulan sepeda listrik ini mempunyai aki portable. Nah, ini teman-teman, colokannya sampai terbakar meleleh seperti ini teman-teman. Ini adalah colokan yang mengarah ke kabel power controller ya. Biasanya ini dicolokkan ke aki teman-teman. Nah, ini sampai begini teman-teman ya. Kenapa? Nanti kita bahas sama-sama ya. Kita cari permasalahannya sama-sama. Nah, ini akinya sudah kita bongkar. Kebetulan aki portable untuk sepeda listrik model lama menggunakan aki portable. Nah, ini kita bedah akinya dulu ya. Kita cek. Nah, ini ternyata akinya ini ada yang tidak orisinil teman-teman. Nah, ini menggunakan aki Goda ya. Aki Goda. Meskipun sesuai, tapi ini tidak orisinil sesuai sepeda listriknya. Nah, ini ada aki Nagoya juga ya. Nah, kita cek kedua akinya yang lainnya. Ternyata yang kedua akinya ini masih orisinil dari Sunrise ya. Tegangannya sama ya, ampernya juga sama. Di sini ya, kenapa sepeda listrik ini sampai mengalami korsleting sampai terbakar meleleh. Nah, ternyata setelah kita bongkar, kita bedah, ternyata ini ada kesalahan dari user ataupun pengguna teman-teman. Ketika mengganti aki ya, dimana akinya ini sempat diganti dua kali. Nah, yang pertama menggantikan aki Goda, yang kedua dengan aki Nagoya ini. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya ini ketika kita mengganti aki, kita harus tahu ya, kita harus seragamkan lokasi colokan bautnya. Nah, di sini adalah nampak perbedaan. Nah, ini contohnya kita aki Goda ya. Aki Goda ini aki model terbaru sama dengan aki bawaannya Sunrise ya. Meskipun tegangannya sama, kita harus perhatikan lagi untuk bagian soket bautnya ya. Nah, ini ada perbedaan di sini teman-teman. Si pengguna ini sudah memodifikasi ya. Memodifikasi untuk bagian akinya. Nah, di sini untuk aki Nagoya ini tidak menggunakan mur baut ya, tetapi menggunakan seperti klip gitu ya, seperti soket klip. Nah, di sini ada perbedaannya. Kenapa? Untuk sepeda listrik kita harus seragamkan akinya. Kalau akinya model-model terbaru ya, kita harus menggunakan yang model-model terbaru. Akibatnya seperti ini teman-teman ya. Ini akibat dari aliran setrum yang tidak stabil ya. Ketika kita mengecas sepeda listrik ya, aliran setrumnya kalau tidak stabil itu bisa mengakibatkan konsleting sampai sekringnya ini putus, terbakar, dan juga kalau dibiarkan lama-lama itu mengarah ke colokan chargernya ya teman-teman, seperti ini sampai begini teman-teman. Nah, ini nanti kita cek lebih lanjut lagi, mudah-mudahan tidak sampai ke controllernya ya. Mudah-mudahan cukup di soketnya ya. Nah, ini teman-teman, permasalahannya di sini ya. Ketika aki kita gunakan tidak sesuai ya. Nah, inilah aki merek Nagoya yang model lama ya, menggunakan seperti soket klip. Nah, beda dengan aki-aki model terbaru seperti ini teman-teman. Seperti Chilway ya, untuk Goda, Sunrise ya, menggunakan baut skrup ya. Itu lebih rapat. Jadi aki setrumnya itu bisa stabil antara input ataupun kita output pas pemakaian. Nah, untuk di aki Nagoya ataupun aki-aki model lama sepeda listrik itu menggunakan soket klip. Jadi untuk kerapatannya ini tidak bisa pas ya, apalagi ini dimodifikasi sendiri oleh pengguna. Nah, jadi kalian yang menggunakan ataupun memiliki sepeda listrik ya perlu diperhatikan di sini teman-teman. Kalau kalian mempunyai permasalahan di bagian aki, jangan sembarangan memodifikasi, akibatnya akan fatal. Untungnya tidak sampai terbakar yang besar teman-teman ya, cukup meleleh ataupun sekringnya putus. Nah, ini masih selamat teman-teman. Nah, ini kan dimodifikasi teman-teman ya. Untuk sekun aki itu kan
Biasanya kalaupun yang asli bawaan pakai klip itu tidak seperti ini tembaganya ya, bisa rapat. Nah ini sangat longgar sekali teman-teman. Kalau longgar seperti ini, setrumnya itu tidak bisa stabil teman-teman, akibatnya akan menjadikan panas yang berlebihan. Nah ketika panas berlebihan itu mengakibatkan konsleting di bagian sekring dan yang lainnya. Oke, nah ini kita cek dulu bagian akinya ya, apakah akinya masih aman setelah kejadian ini ya. Voltasenya gimana ya, kita cek pakai avometer digital ataupun pakai avometer biasa juga bisa. Kalau teman-teman tidak punya, bisa minta tolong ke tukang elektro terdekat. Oke, untuk aki pertama ini masih di angka 12,65 volt. Artinya jika aki di atas 12,5 volt itu masih bagus kondisinya ya, masih 100%. Nah, ini untuk aki kedua masih di 12,52, masih bagus juga. Oke, lanjut kita cek bagian aki yang ketiga teman-teman. Nah, untuk aki yang bagian ketiga ini di angka 12,61 volt. Artinya akinya masih bagus ya. Ketiga aki dari Sunrise ataupun yang sudah diganti dengan merek Chilway Goda itu masih bagus ya. Nah, ini kita cek di bagian aki yang terakhir, aki Nagoya ya. Meskipun tegangannya sama di 12 volt ya, speknya sama ya, akan tetapi mempunyai colokan aki yang berbeda ya. Ini kita cek di angka 12,77 volt. Artinya apa? Akinya masih bagus, akan tetapi salah di pemasangannya ya, menggunakan sekun yang tidak sesuai ya. Harusnya sekunnya ini pakai klip yang tembaga yang bagus kuningan ya, ternyata ini dimodifikasi oleh pengguna menggunakan tembaga yang jelek. Nah ini akibatnya teman-teman, sekringnya putus, terus soket colokan chargernya sampai meleleh, sampai rusak teman-teman kayak gini. Nah ini fatal sekali ya, kalaupun ini dibiarkan terlalu lama ya, bisa mengakibatkan konsleting yang lebih parah di bagian kontrol ataupun dinamo. Nah untungnya ini ketahuan oleh pengguna ya, bisa meleleh kayak gini. Nah ini nanti kita coba ganti yang baru. Untuk soketnya ini adalah soket yang di bagian aki teman-teman. Kalau menggunakan aki portable kayak gini ya, sama saja sih sebenarnya ya. Ini nanti kita ganti dengan yang baru, mudah-mudahan bisa. Nah ini adalah soket yang mengarah ke kabel power controller ya. Ini soketnya sudah tidak bisa dipakai teman-teman, nanti kita pesan dulu di pabrik ya. Agak lama ini kalau pesan di pabrik, karena kita cari di toko elektronik terdekat itu tidak ada untuk yang soket original Sunrise seperti ini. Jadi untuk kalian pengguna sepeda listrik ya, yang harus kalian perhatikan di sini, jangan menyepelekan untuk di bagian pengecasan ataupun aki ya. Kalaupun kalian tidak paham, kalian bisa konsultasi ke toko sepeda listrik waktu kalian beli ataupun ke tukang elektro, lebih amannya. Kalau sudah terjadi seperti ini bisa fatal teman-teman ya. Karena part-part sepeda listrik itu tidak terjual bebas di toko-toko elektronik ya. Kita harus pesan ke pabriknya. Nah, ini kebetulan yang soket yang ini kita ada ready stock ya. Kita ada ready stock ya. Kebetulan sama untuk yang soket bagian aki ini, semua tipe sepeda listrik sama ya. Kita pasang ya, sudah kita pasang yang baru ya, semoga aja nanti bisa. Nah akan tetapi kita harus menunggu soket yang satunya itu dari pabrik teman-teman ya, nanti agak lama. Kalau nanti datang kita coba share videonya ya, kita share ke teman-teman, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Kalaupun nanti ke controller itu pun sangat fatal sekali teman-teman, karena kontrolnya sangat mahal teman-teman ya, bisa di atas 1 juta rupiah untuk penggantian kontrol satu set. Oke teman-teman, sekian sharing dari Agus Channel seputar konsleting sepeda listrik di bagian sekring, soket, aki ya. Jika kalian ada pertanyaan ataupun kurang paham tentang video ini, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe
Ya, like, komen, dan juga share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di Agus Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.